Ada satu pertanyaan yang pernah saya baca, kurang lebih bunyinya begini, doa seperti apa sih yang cepat terkabulnya? Oke, nah di video ini kita akan bahas sesuai pengalaman saya pribadi. Nah, di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman semuanya, melainkan hanya sekedar berbagi hal positif saja. Oke, mari kita mulai. Jadi doa yang cepat terkabul dan pasti terkabul itu adalah doa yang kita sampaikan secara detail dan terperinci. Maksudnya bagaimana sih, Bang? Nah, kita mulai dari pengalaman saya dulu. 6 tahun yang lalu, ketika saya baru lulus SMK, saya ingin sekali memiliki uang 100 juta pertama saya. Ketika itu saya hanya sekedar berdoa sebatas kepengen punya uang 100 juta saja. Saya tidak berdoa secara detail dari keinginan saya tersebut. Dan apakah kamu tahu hasilnya bagaimana? Ya, 3 tahun lamanya, jangankan uang 100 juta, kerjaan pun saya tidak dapatkan. Singkat cerita, pada suatu malam saya sempat merenungi nasib saya ketika itu. Apakah doa saya yang salah ataukah keinginan saya yang terlalu tinggi? Ketika itu, berselang beberapa hari, saya ketemu sebuah video di YouTube. Kalau tidak salah akhir tahun 2019-an, waktu itu saya masih ingat COVID-19 itu masih awal-awal munculnya. Nah, di situ saya melihat video bagaimana cara agar doa itu cepat terkabulnya. Dari video itu dijelaskan bahwa singkatnya begini, berdoalah secara detail dan terperinci. Nah, saat itu saya masih kurang paham maksud dari video tersebut. Di pikiran saya, bukankah Allah itu maha mengetahui segala hal? Kenapa saya harus berdoa secara detail ya? Nah, itu yang ada di pikiran saya ketika itu. Saya pun mempelajari tentang dunia vibrasi dan loa tersebut lebih mendalam lagi, ya. Dan singkat ceritanya, sampailah saya ketemu maksud dan jawabannya, kenapa kita harus berdoa secara detail, ya. Ternyata tujuan berdoa secara detail bukanlah untuk menjelaskan keinginan kita kepada Allah, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan dan meyakinkan kepada diri kita sendiri tentang keinginan kita tersebut. Paham ya sampai di sini? Kita ulangi mungkin ya. Oke, kita ulangi. Tujuan kita berdoa secara detail bukanlah untuk menjelaskan keinginan kita kepada Allah, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan dan meyakinkan kepada diri kita sendiri tentang doa kita tersebut. Paham ya sampai di sini? Ketika kita berdoa secara detail, itu sangat memberikan kebahagiaan dan keyakinan tersendiri di alam bawah sadar kita. Contohnya yang saya lakukan dulu, saya berdoa ingin sekali punya uang 100 juta pertama saya. Ketika itu saya menjelaskan secara detail apa saja yang akan saya lakukan dengan uang tersebut. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat. 10 juta saya akan sedekahkan, ya. Anggaran sedekahnya saya akan ambil 10 juta, ya. 20 jutanya untuk bayar hutang-hutang saya dan hutang keluarga, ya. 20 jutanya lagi untuk orang tua, sekaligus untuk kebutuhan kami sehari-hari, ya. Nah, itu kan sudah 50 juta ya. Sisanya 50 juta. Nah, yang 50 juta ini saya kepengen untuk buka usaha gitu loh. Jadi sudah full ya, sudah habis 100%, semuanya sudah saya alokasikan. Oke, bahkan saya sampai catat ya planning tersebut di sebuah buku agar tidak lupa nantinya. Saya juga catat bahwa kepada siapa saja anggaran sedekah 10 juta itu nantinya yang akan saya berikan, ya. Saya juga catat di bank mana nantinya uang tersebut akan saya ambil. Jadi betul-betul jelas ya. Bahkan saya sampai membuka rekening baru untuk hal tersebut. Teman-teman bisa bayangkan betapa seriusnya saya ketika itu dalam berdoa. Uangnya juga belum tentu dapat, tetapi rekeningnya sudah saya siapkan gitu loh. Oke, saya juga ingat bahwa saya akan memberikan sedekah tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan dalam sebuah amplop. Nah, jadi saya memberikannya dalam bentuk amplop ya, bukan dalam uang kertas, bukan. Jadi saya isikan dulu ke dalam amplop, nanti baru saya bagikan. Itu planning saya. Nah, saya juga sudah siapkan amplopnya. Saya beli amplopnya, saya siapkan. Oke, padahal uangnya belum ada. Intinya semuanya sudah detail dan sangat-sangat terperinci.
Nah, sekarang kita sudah melihat perbedaannya antara berdoa hanya sebatas kata-kata saja dengan berdoa secara detail. Itu berbeda dampaknya terhadap diri kita sendiri. Oke? Ketika kita berdoa, jika doa itu bisa mengubah cara pikir dan gaya hidup kita, maka doa seperti itulah yang akan terkabul dengan cepat. Saya ketika itu sibuk mencari orang-orang yang nantinya akan saya berikan sedekah. Saya catat namanya, siapa saja, dan juga saya catat per orangnya nanti saya akan kasih berapa gitu loh. Intinya, anggaran sedekah saya yang 10 juta itu harus digunakan secara optimal gitu loh. Ya, saya ketika itu sibuk memikirkan usaha apa yang akan saya bangun nantinya dengan modal yang 50 juta tersebut. Saat itu gaya hidup saya sangat berubah tanpa saya sadari. Pola pikir saya pun juga ikut berubah dari sebelumnya. Tanpa saya sadari, semenjak saya menuliskan doa tersebut secara detail, ternyata itulah yang membawa saya ke dalam energi yang namanya energi keberlimpahan. Saya merasa bahwa saya seolah-olah sudah mendapatkannya dan sedang mengalaminya. Dan apakah kamu tahu berapa lama itu saya dapatkan? 5 bulan setelah itu, ternyata salah satu pintu rezeki pun terbuka untuk saya mendapatkan uang tersebut. Merinding ya kalau cerita ini. Saya merasa itu berlangsung sangat cepat sekali. Karena ketika itu saya sama sekali tidak ada menunggu kapan waktunya uang tersebut akan dapat. Oke? Saya sama sekali tidak pernah menunggu uang itu kapan datangnya tidak. Saya hanya sibuk memikirkan apa saja yang harus saya lakukan dengan uang itu. Ya, ternyata ya kalau dipikir-pikir, waktu saya masih berdoa secara hanya sebatas kata-kata saja, itu 3 tahun sama sekali tidak ada yang saya dapatkan, teman-teman. Oke? Nah, dibandingkan dengan ini yang hanya 5 bulan, itu betul-betul sangat jauh sekali perbedaannya. Oke, itu bagi saya betul-betul sudah sangat jauh sekali. Ya, itulah momen saya mendapatkan uang 100 juta pertama saya. Itulah titik baliknya. Oke? Nah, mungkin sampai di sini teman-teman sudah bisa menangkap kesimpulan dari video ini ya. Betapa detail, betapa jelas, betapa yakinnya saya terhadap doa tersebut. Nah, disitulah. Kalau bisa ditulis ya teman-temannya di buku. Oke? Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini karena saya berusaha untuk mempersingkat pembahasannya agar tidak terlalu panjang dan membosankan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya saya dalam penyampaian ini. Karena ya saya akan terus belajar ke depannya untuk bisa menyampaikan lebih maksimal lagi kepada teman-teman semua. Oke? Semoga video ini ada manfaatnya. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.